Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Dwi Anjar Lederi, kelas 3 SDN 2 Tiwedari. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Kabupaten Tulungagung dengan judul Terjadinya Gunung Gede. Awal kisah, pagi itu suasana cerah, matahari bersinar berbinar-binar, senandung burung-burung terdengar merdu riang gembira. Cece-cuit, cece-cuit, cece-cuit. Ada seorang pemuda tampak mengiringi kambing-kambingnya menuju sebuah bukit yang jauh. Teman-teman, cukup bodoh nama pemuda itu. Sekarang dia sedang bersedih karena mengetahui Roro Kembang Sore tidak mau berteman dengannya. Hari itu, ketika Joko Bodo berangkat menuju sebuah bukit, di perjalanan ia bertemu dengan Roro Kembang Sore dan bermain dengan teman-temannya. Halo Kembang Sore, maukah engkau berteman denganku? Si Joko Bodo tancapnya luar angkasa. Salah, tancapnya luar biasa, gagah dan juga sabar. Maaf Joko Bodo, aku tidak mau berteman dengan anak-anak kau dan suka dipulangi seperti kamu Joko Bodo. Kalau kau mau berteman denganku, aku tidak akan nakal lagi. Aku akan rajin menabung dan rajin menolong. Baiklah, aku mau berteman denganmu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Engkau harus menjalani tapak bisu di Gunung Cilikini mulai hari ini. Baik, siapa takut, itu adalah yang kecil dan mudah. Teman-teman, tak terasa hari pun senja. Joko Bodo mulai menjalankan tapak bisunya. Dia tidak mempedulikan suara kambing-kambingnya yang mengembik-embik minta pulang. Embik, embik, embik. Akhirnya kambing-kambing itu berpencar mencari pulang sendiri-sendiri. Mbak Randa dadakan menjadi heran melihat kambing-kambingnya pulang sendiri tanpa pengawalan Joko Bodo. Mbak Randa dadakan takut kalau terjadi apa-apa pada Joko Bodo. Maka disusulah Joko Bodo di mana ia membalakan kambing-kambingnya. Joko Bodo, Joko Bodo, di mana kamu nak? Joko Bodo. Mbak Randa dadakan marah. Hai Joko Bodo, kamu dipanggil orang tua berulang-ulang, kok tidak menjawab? Kamu seperti orang budak. Ajaib teman-teman, mendadak Joko Bodo merasakan telinganya benar-benar tuli. Ia tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Suara panggilan Mbak Randa dadakan pun tidak bisa didengar. Maka Mbak Randa dadakan pulang karena tidak menemukan Joko Bodo. Pada suatu hari, Mbak Randa dadakan kembali mencari Joko Bodo ke puncak bukit. Mbak Randa dadakan melihat Joko Bodo sedang duduk di atas sebongkah batu gunung. Mbak Randa dadakan segera memanggil Joko Bodo dan menyuruh pulang. Joko Bodo, Joko Bodo, pulanglah nak, Joko Bodo. Karena telinganya tuli, Joko Bodo tidak bisa mendengar panggilan Mbak Randa. Hai Joko Bodo, kamu dipanggil orang tua berulang-ulang, kau tidak menjawab. Kamu seperti batu. Ketika itu, tubuh Joko Bodo berubah menjadi sebongkah batu yang besar. Loh, kenapa ini? Kenapa kamu menjadi sebongkah batu? Maafkan aku, nak. Maafkan aku. Akhirnya berkatalah Mbak Kerto. Untuk mengenang anak angkatku
Maka kuberi nama sebuah batu ini dengan nama Gunung Budak. Itulah tadi teman-teman cerita tentang Gunung Budak. Kesimpulan cerita ini, kita harus menghormati orang tua, terutama orang tua kandung sendiri, apalagi orang tua asuh yang kita sejak bayi. Sampai sekarang Gunung Budak masih bisa dilihat desa Pejak, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Tulungagung. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga cerita ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.